Film Korea ini menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba datang ke rumah sakit bersama kakaknya yang terluka parah. Seorang detektif akhirnya datang dan langsung minta keterangan kepada si wanita, namun si wanita malah memberi kesaksian yang membingungkan. Kisah diawali dengan seorang wanita bernama Dokyung tiba di rumah sakit dalam keadaan terluka. Dokyung pun langsung minta perawat agar menolong kakaknya karena kakaknya Dokyung mengalami luka lebih parah. Seorang detektif bernama Hyunju yang mendengar laporan itu akhirnya datang bersama rekannya dan kemudian ia langsung mendekat ke Dokyung. Detektif Hyunju yang sadar Dokyung tidak baik-baik saja jadi minta perawat agar mengobati Dokyung. Namun Dokyung menolak perawatan karena Dokyung sepertinya masih trauma. Detektif Hyunju pun menenangkan Dokyung dan meyakinkan bahwa kakaknya Dokyung akan baik-baik saja. Detektif Hyunju mengaku pernah ada di posisi Dokyung, jadi ia minta Dokyung jangan khawatir karena si kakak pasti akan sembuh. Dokyung yang mulai bisa tenang akhirnya mendapat perawatan, hingga setelah itu detektif Hyunju mulai menanyakan informasi pribadi tentang Dokyung. Dokyung pun memberitahu nama lengkap serta alamat tinggalnya, dan ia juga berprofesi sebagai penulis. Orang tua Dokyung sudah meninggal 5 tahun lalu, dan saat ini ia tidak tinggal bersama kakaknya. Detektif Hyunju lalu minta Dokyung menjelaskan kejadian bagaimana Dokyung dan si kakak bisa terluka, hingga Dokyung memberitahu bahwa orang yang melukai ia dan kakaknya adalah pacarnya si kakak. Nah, jadi sebelumnya, saat Dokyung sedang menulis, Dokyung didatangi si kakak dan pacarnya. Si pacar yang bernama Choi langsung memperkenalkan diri sebagai calon suami si kakak, tapi Dokyung malah tampak tidak senang. Dokyung merasa tidak nyaman dengan kehadiran Choi, tapi karena si kakak sudah terlanjur memilih Choi sebagai pendamping, Dokyung akhirnya mempersilahkan mereka masuk. Dokyung langsung menyuguhkan mie pasta sebagai hadiah perayaan hubungan si kakak, tapi Choi malah marah karena hanya dibuatkan mie. Choi bahkan sampai memaki Dokyung, hingga Dokyung yang cukup terkejut setelah itu jadi bertanya ke si kakak. Dokyung ingin tahu bagaimana awal mula si kakak bisa kenal dengan Choi, dan si kakak memberitahu bahwa ia bertemu Choi secara mendadak, ibarat seperti kecelakaan mobil. Si kakak mengatakan itu sambil tertawa, tapi Dokyung tahu sebenarnya si kakak tidak baik-baik saja. Dokyung yakin Choi pasti sosok pria yang kasar, dan dugaan Dokyung itu ternyata benar. Pada malam harinya Dokyung menyaksikan sendiri Choi menghajar si kakak, dan saat si kakak mencoba kabur, Choi langsung menikamnya dengan pisau. Dokyung pun berusaha membela si kakak, tapi ia malah dihajar oleh Choi. Si kakak yang dalam keadaan terluka berusaha mengambil pisau, tapi tangannya langsung diinjak-injak oleh Choi. Dokyung pun kembali berusaha menghentikan Choi, membuat Choi jadi kembali menghajarnya. Si kakak akhirnya bangkit dan mengambil batu, hingga setelah itu langsung menghantamkannya ke kepala Choi. Choi akhirnya tumbang, hingga Dokyung langsung membawa si kakak pergi. Detektif Hyunju pun mengerti kejadian itu pasti membuat Dokyung terguncang, tapi ia bingung bagaimana si kakak bisa menghantamkan batu dengan keadaan tangan terluka parah. Seharusnya kan si kakak tidak mungkin bisa memegang batu dalam keadaan seperti itu, dan detektif Hyunju juga ingin tahu mengapa bagian depan mobil Dokyung bisa rusak. Detektif Hyunju merasa Dokyung sempat mengalami kecelakaan, tapi Dokyung malah linglung dan tidak bisa menjelaskan. Dokyung tidak bisa mengingat semuanya dengan jelas, tapi meskipun begitu, ia tetap yakin kakaknya tidak bersalah. Detektif Hyunju pun mengakhiri pertanyaan, dan ia langsung menyuruh rekannya agar mencari tahu keberadaan Choi, karena Choi lah yang melukai Dokyung dan kakaknya. Tapi si rekan minta detektif Hyunju untuk jangan langsung percaya dengan cerita Dokyung, karena si rekan sudah mendapat informasi bahwa si kakak yang saat ini sedang dirawat ternyata bukan saudara kandungnya Dokyung. Dokyung ternyata tidak memiliki hubungan apa-apa dengan wanita yang dia anggap kakak. Jadi sekarang wanita yang dari awal Dokyung anggap sebagai kakak ini kita sebut saja sebagai wanita asing. Kakaknya Dokyung yang asli adalah seorang perawat yang dulu pernah bekerja di rumah sakit itu, dan si rekan yang punya foto kakak kandungnya Dokyung jadi langsung memperlihatkan fotonya ke detektif Hyunju. Detektif Hyunju pun bingung mengapa Dokyung menganggap wanita asing yang saat ini sedang dioperasi sebagai kakaknya. Detektif Hyunju yang butuh jawaban akhirnya kembali menanyai Dokyung, tapi Dokyung tetap menganggap wanita asing yang tadi datang bersamanya, yang terluka, yang saat ini sedang dioperasi
sebagai kakaknya. Detektif Hyunjo pun jadi menunjukkan foto kakaknya Dokyung yang seorang perawat, dan ketika detektif Hyunjo bertanya siapa perawat itu, Dokyung juga menganggap perawat itu sebagai kakaknya. Detektif Hyunjo jelas makin bingung, dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Dokyung sampai Dokyung menganggap dua wanita itu sebagai kakaknya. Dokyung hanya bisa minta maaf, dan ia mengaku selama ini meminum obat karena ada bagian di kepalanya yang rusak. Nah, setahun yang lalu, Dokyung ini ternyata pernah menjalani perawatan karena ia mengidap skizofrenia plus depresi berat. Kakaknya Dokyung bahkan sampai harus bolak-balik ke rumah sakit hanya agar Dokyung sembuh, tapi karena kondisinya tak kunjung membaik, si kakak akhirnya berhenti menjadi perawat rumah sakit dan lebih memilih merawat Dokyung di rumah. Awalnya Dokyung sempat memberontak tidak mau dipulangkan, dan ia berusaha meyakinkan perawat bahwa yang sebenarnya gila adalah kakaknya karena si kakak mencoba membunuhnya. Tapi tidak ada satupun perawat yang mau mendengar perkataan Dokyung, dan si kakak juga hanya bisa menangis melihat kondisi adiknya yang semakin parah. Setelah mendengar informasi itu, detektif Hyunjo langsung minta rekannya untuk menghubungi kakaknya Dokyung. Si rekan pun mengaku sudah menghubungi, tapi katanya Dokyung tidak menjawab panggilannya. Detektif Hyunjo masih bingung bagaimana Dokyung bisa mengenal wanita asing, dan si rekan menduga bahwa mereka mungkin memang sudah dekat dari awal. Wanita asing akhirnya memperkenalkan Choi ke Dokyung, tapi detektif Hyunjo merasa hal tersebut tidak mungkin. Dari yang detektif Hyunjo dengar, Choi adalah sampah masyarakat, jadi wanita asing tidak mungkin memperkenalkan orang seperti Choi ke orang sakit seperti Dokyung. Si rekan menduga cerita Dokyung juga bisa saja salah, karena bisa jadi Choi sebenarnya datang baik-baik bersama wanita asing. Tapi karena Dokyung mengidap skizofrenia, Dokyung akhirnya jadi membayangkan Choi sebagai orang jahat. Dalam penglihatan Dokyung, Choi adalah orang yang menikah wanita asing, tapi menurut si rekan, yang menikah wanita asing bisa saja Dokyung. Si rekan yakin akan dugaannya, karena di film berjudul Psycho, pelakunya juga menuduh orang lain, padahal kenyataannya dialah yang membunuh. Tapi detektif Hyunjo tak mau mendengar omong kosong si rekan, hingga setelah itu mereka tiba di alamat rumahnya Dokyung. Saat bertemu security, detektif Hyunjo langsung menanyakan di mana lokasi kejadian Dokyung dan wanita asing dilukai, tapi security menegaskan tidak pernah ada kejadian apapun di sekitar apartemen. Detektif Hyunjo pun menunjukkan foto Dokyung yang tinggal di apartemen itu, tapi security mengaku tidak pernah melihat Dokyung. Saat ditunjukkan foto kakaknya Dokyung, security langsung mengenal karena si kakak memang tinggal di apartemen itu. Detektif Hyunjo pun langsung mengecek CCTV apartemen hingga ia melihat rekaman kepergian kakaknya Dokyung beberapa hari lalu. Security memberitahu bahwa si kakak tinggal sendirian dan sampai sekarang belum kembali. Detektif Hyunjo pun merasa aneh karena katanya si kakak berhenti bekerja untuk merawat Dokyung, tapi kenyataannya si kakak tinggal sendirian. Detektif Hyunjo akhirnya kembali ke rumah sakit dan melihat Dokyung sedang memaksa ingin menemui wanita asing. Para perawat jelas menahan karena wanita asing baru saja selesai operasi. Dokyung ternyata masih menganggap wanita asing sebagai kakaknya, hingga detektif Hyunjo jadi menenangkan dan minta Dokyung tidak mengganggu si kakak. Detektif Hyunjo meyakinkan wanita asing akan baik-baik saja, jadi ia langsung mengajak Dokyung pergi. Detektif Hyunjo lalu bertanya ke Dokyung, mengapa Dokyung sebelumnya memberikan alamat rumah kakaknya. Detektif Hyunjo minta Dokyung memberikan alamat rumah yang menjadi TKP saat Dokyung dan wanita asing dilukai oleh Choi, tapi Dokyung hanya menyebut alamat rumahnya berada di gunung. Detektif Hyunjo pun lanjut bertanya seberapa sering si kakak mengunjungi Dokyung, dan Dokyung mengaku jarang dikunjungi karena kakaknya sibuk. Setelah itu detektif Hyunjo membawa Dokyung, tapi ia malah menyaksikan seorang kakek mabuk. Kakek itu bertikai dengan warga, hingga saat si kakek ingin melakukan kekerasan, detektif Hyunjo pun langsung menghentikannya. Detektif Hyunjo lalu menyewakan penginapan untuk Dokyung, dan ia minta dihubungi jika Dokyung butuh sesuatu. Detektif Hyunjo minta nomornya Dokyung, tapi karena Dokyung tidak tahu di mana ponselnya, detektif Hyunjo jadi meninggalkan nomor ponselnya. Detektif Hyunjo juga menyerahkan kunci mobil Dokyung, tapi Dokyung minta detektif Hyunjo memegangnya karena kunci mobil itu bukan miliknya. Detektif Hyunjo pun minta Dokyung istirahat, dan setelah itu ia kembali memeriksa mobil yang digunakan Dokyung. Mobil tersebut sepertinya habis kecelakaan, dan saat lanjut memeriksa,
Detektif Hyunju menemukan alat perbaikan ban dan lokasi peta yang dilingkari. Detektif Hyunju pun minta rekannya mencari informasi pemilik mobil tersebut, dan si rekan akhirnya menemukan bahwa mobil tersebut ternyata milik Choi. Choi ternyata pernah punya catatan kriminal sebagai tersangka penculikan. Hingga saat detektif Hyunju membuka bagasi mobil Choi, ia pun menemukan alat setrum dan lakban. Dulu Choi ternyata pernah menculik seorang gadis, dan gadis tersebut adalah pacarnya sendiri. Choi mengurung si gadis selama 2 hari serta menyiksanya, dan alasan Choi melakukan itu karena ia tidak terima diputusin. Kejahatan itu akhirnya membuat Choi dipenjara selama 3 tahun, dan detektif Hyunju sekarang menduga Choi sepertinya melakukan hal yang sama kepada wanita asing. Tapi si rekan bingung, karena jika Choi memang menculik wanita asing, mengapa Choi membawanya ke rumah Dokyung? Detektif Hyunju pun ingat cerita Dokyung sebelumnya, bahwa Choi dan wanita asing bertemu secara mendadak seperti kecelakaan. Si rekan kembali minta detektif Hyunju untuk jangan mudah percaya dengan cerita Dokyung, tapi detektif Hyunju yakin cerita Dokyung sebagian ada benarnya, meskipun Dokyung mengidap skizofrenia. Dokyung cerita bahwa wanita asing sebelumnya mengaku bertemu dengan Choi secara mendadak seperti kecelakaan, dan detektif Hyunju mengartikan pertemuan mendadak yang dimaksud adalah penculikan. Detektif Hyunju yakin Choi telah menculik wanita asing dan menyekapnya di bagasi, karena sebelumnya ia melihat alat setrum dan lakban di bagasi mobil. Choi lalu membawa wanita asing ke gunung, tapi karena jalannya licin akibat dipenuhi salju, mobil Choi akhirnya tergelincir dan menabrak pohon. Choi mengalami luka ringan, dan ia tidak bisa menghubungi ambulans karena di bagasi ada wanita asing. Choi pun memeriksa sekitar, sampai akhirnya ia melihat sebuah rumah. Detektif Hyunju yang sekarang tiba di rumah tersebut akhirnya masuk bersama rekannya, hingga detektif Hyunju menemukan ruangan yang dipenuhi buku dan sobekan kertas. Detektif Hyunju pun sadar bahwa rumah tersebut adalah rumahnya Dokyung. Si rekan lalu mencari informasi soal Dokyung di internet, dan ia memberitahu bahwa Dokyung ternyata bukan penulis biasa. Saat kecil, Dokyung sudah memenangkan banyak penghargaan, dan selama menjadi penulis, Dokyung juga sudah menerbitkan banyak buku. Detektif Hyunju bingung mengapa Dokyung berakhir seperti sekarang, dan si rekan memberitahu bahwa Dokyung mengalami depresi tepat setelah orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Dokyung akhirnya dirawat oleh kakaknya di rumah itu, dan Dokyung hanya menghabiskan waktunya dengan menulis biasa. Detektif Hyunju yakin sebelumnya Choi pasti datang ke rumah itu, namun si rekan masih bingung mengapa Choi malah membawa wanita asing. Jika ingin aman, Choi harusnya membiarkan wanita asing di bagasi, tapi detektif Hyunju yakin Choi pasti sengaja membawa wanita asing agar mereka dikira sebagai pasangan. Karena jika Choi datang sendirian ke rumah Dokyung, Dokyung pasti takut dan akan mencurigai Choi. Wanita asing juga tidak bisa apa-apa karena diancam oleh Choi, jadi mau tidak mau, ia harus menuruti perkataan Choi dengan berpura-pura menjadi pacarnya. Choi dan wanita asing pun akhirnya datang ke rumah Dokyung, namun Dokyung malah langsung menganggap wanita asing sebagai kakaknya. Choi yang sadar Dokyung sakit akhirnya merasa lega, jadi ia langsung memperkenalkan diri sebagai calon suami kakaknya Dokyung. Dokyung pun langsung menyuguhkan makanan sebagai bentuk ucapan selamat, tapi isinya ternyata hanya kaos kaki rebus. Choi yang sadar Dokyung tidak waras jadi makin senang, hingga ia akhirnya mulai berani menyiksa wanita asing di hadapan Dokyung. Setelah mengutarakan dugaan itu, detektif Hyunju pun kembali menyuruh si rekan untuk menghubungi kakaknya Dokyung, tapi panggilannya tetap tidak direspon. Detektif Hyunju akhirnya berkeliling untuk mencari petunjuk, tapi si rekan merasa tidak ada apapun di sana. Detektif Hyunju yang yakin akan menemukan petunjuk pun terus melangkah, sampai akhirnya ia menemukan mayatnya Choi. Singkatnya, otopsi pun dilakukan, dan setelah itu si rekan memberi laporan bahwa penyebab Choi mati karena pendarahan di kepala. Saat ini, tim penyelidikan sedang sibuk mengurus kasus lain, jadi mereka menyerahkan kasusnya Choi kepada detektif Hyunju. Detektif Hyunju pun langsung ke penginapan untuk menemui Dokyung, tapi Dokyung ternyata kini sudah berada di rumah sakit. Dokyung masuk kamar wanita asing dan memanggilnya Eunso. Dokyung minta Eunso untuk bangun, tapi detektif Hyunju datang dan langsung memborgol Dokyung. Detektif Hyunju menangkap Dokyung sebagai pelaku yang membunuh Choi,
dan ia minta Dokyung tidak perlu menyangkal karena dari awal Dokyung sudah menyebut bahwa Eunso yang ia anggap sebagai kakak itu tidak bersalah. Eunso memang tidak mungkin bisa menggenggam batu karena tangannya terluka, jadi artinya yang membunuh Choi dengan batu sudah pasti Dokyung. Dokyung pun minta diberi waktu untuk bicara dengan Eunso, membuat detektif Hyunju mempertegas bahwa Eunso bukanlah kakaknya Dokyung. Detektif Hyunju lalu berusaha membawa Dokyung, tapi Dokyung tetap memanggil Eunso sebagai kakaknya. Dokyung minta Eunso dibangunkan, tapi tiba-tiba kondisi Eunso malah kritis. Dokyung yang histeris merangkak dan terus berteriak berharap Eunso bangun, tapi sayangnya dokter gagal menyelamatkan Eunso. Jantung Eunso berhenti, namun tiba-tiba secara ajaib Eunso bisa terbangun kembali. Eunso langsung minta dipanggilkan polisi karena ia tahu siapa pelaku sebenarnya. Detektif Hyunju lalu menenggelamkan kepalanya di wastafel, hingga setelah merasa tenang, ia pun mulai menanyai Eunso. Eunso pun memberitahu bahwa pelaku yang membunuh Choi bukanlah Dokyung, dan ia mulai menceritakan kejadian pada saat dirinya diculik oleh Choi. Eunso disekap di bagasi mobil, lalu saat dalam perjalanan terjadilah kecelakaan. Saat tersadar, Eunso sudah berada di rumah Dokyung, hingga tak lama kakaknya Dokyung muncul. Kakaknya Dokyung menjelaskan semalam Eunso mengalami kecelakaan, jadi si kakak langsung membawa Eunso yang pingsan ke rumah itu. Eunso pun mengaku diculik dan minta tolong ke si kakak agar menghubungi polisi, tapi si kakak ternyata bekerja sama dengan Choi dan mereka juga memiliki hubungan. Setelah itu si kakak menyuruh Choi untuk memperbaiki mobilnya, tapi karena Choi malah mementingkan makan, membuat si kakak kesal. Mereka akhirnya berdebat, dan di kesempatan itu Eunso berusaha melepas lakban yang mengikatnya. Tapi upaya Eunso itu sayangnya diketahui oleh kakaknya Dokyung, jadi si kakak langsung menghantamkan botol ke tangan Eunso. Tangan Eunso akhirnya terluka parah, dan rekan detektif Hyunju ingin tahu bagaimana Eunso bisa kabur dalam keadaan tangan terluka. Eunso pun lanjut cerita bahwa ia berhasil melepas ikatan pada saat Choi dan si kakak tertidur. Choi lalu mengambil ponsel si kakak untuk menghubungi polisi, namun Dokyung tiba-tiba mendobrak pintu kamar mandi dan berhasil keluar. Itulah pertama kalinya Eunso melihat Dokyung, dan ia menduga Dokyung sepertinya dikurung dalam waktu yang lama oleh kakaknya. Setelah itu Eunso keluar, tapi ketahuan oleh Choi dan si kakak. Choi pun berusaha mencari Eunso yang bersembunyi, tapi karena Dokyung keluar, Choi jadi menghajar Dokyung. Si kakak yang tidak terima adiknya dihajar akhirnya langsung menghantamkan batu ke kepala Choi, hingga membuat Choi terkulai. Eunso yang menyaksikan itu jadi semakin takut dengan si kakak, karena si kakak mengakui bahwa ia sengaja membunuh Choi duluan, sebab jika Choi dibiarkan, Choi pasti akan membunuhnya. Si kakak kemudian mulai menekan Dokyung dan minta Dokyung untuk tidak menyalahkan perbuatannya, hingga Dokyung yang ketakutan akhirnya jadi terus mengatakan bahwa si kakak tidak bersalah. Si kakak akhirnya kembali membawa Dokyung ke rumah, dan setelah itu ia pergi dengan mobil untuk mencari Eunso. Eunso pun langsung mendekat ke Choi dan mencari ponsel, tapi Dokyung keluar dan menganggap Eunso sebagai kakaknya. Choi yang ternyata masih hidup akhirnya langsung menikam Eunso, hingga Dokyung yang panik jadi langsung membawa Eunso pergi dengan mobilnya Choi. Eunso yang banyak kehabisan darah akhirnya pingsan, dan ia baru tersadar setelah menjalani operasi. Detektif Hyunju pun memberitahu Eunso bahwa Choi ditemukan tewas dalam keadaan diikat lakban. Eunso pun mengaku tidak tahu apa-apa karena saat ia pergi bersama Dokyung, Choi masih hidup dan tidak diikat. Eunso menduga Choi sepertinya dibunuh oleh kakaknya Dokyung, tapi detektif Hyunju bingung bagaimana Eunso bisa menyimpulkan dugaan itu, padahal Eunso sudah pergi dari lokasi. Eunso jadi mengaku hanya menyampaikan dugaan yang masuk akal, karena kakaknya Dokyung sama menakutkannya seperti Choi. Setelah mendengar semua itu, Shrekan mengajak detektif Hyunju untuk mencari kakaknya Dokyung, tapi detektif Hyunju minta Shrekan menemani Dokyung karena ia ingin menyelam sebentar. Detektif Hyunju kembali ke penginapan dan langsung menenggelamkan kepalanya di bak mandi. Detektif Hyunju pun langsung terbayang Dokyung karena kondisi Dokyung mengingatkan detektif Hyunju akan masa remajanya. Dulu detektif Hyunju ternyata pernah mengalami luka seperti Dokyung, dan semua itu disebabkan karena ayahnya. Dulu detektif Hyunju sering ditenggelamkan dan diperlakukan kasar oleh ayahnya,
hingga membuat detektif Hyunju pernah hampir mengakhiri hidupnya. Detektif Hyunju harus berakhir di rumah sakit sama seperti Dokyung, dan sampai sekarang ingatan penderitaan itu masih terlintas di kepala detektif Hyunju. Setelah itu, si rekan yang sedang menemani Dokyung dihubungi oleh detektif Hyunju yang kini sedang dalam perjalanan menuju rumahnya Dokyung. Detektif Hyunju ingin menyelidiki semuanya dari awal karena menurutnya kesaksian Dokyung dan Eunso terasa aneh. Dokyung menyebut Choi pelakunya, tapi Choi ditemukan tewas. Eunso menduga kakaknya Dokyung sebagai pelaku yang membunuh Choi, tapi sampai detik ini mereka belum pernah melihat batang hidung kakaknya Dokyung. Detektif Hyunju lalu menjelaskan kronologi kejadian yang lebih masuk akal bahwa Dokyung sepertinya sudah mengetahui dari awal bahwa Choi telah menculik Eunso. Dokyung akhirnya berusaha membantu Eunso melarikan diri, tapi karena Eunso ditikam, Dokyung pun jadi membunuh Choi dengan batu. Detektif Hyunju yakin Dokyung melakukan itu dalam keadaan waras, karena setelah itu Dokyung bisa menyetir mobil sendiri sampai ke rumah sakit. Detektif Hyunju yakin pengidap skizofrenia tidak mungkin bisa melakukan itu, jadi menurutnya selama ini Dokyung hanya berpura-pura tidak waras. Detektif Hyunju pun minta si rekan untuk mengajak Dokyung bicara selayaknya orang waras, karena siapa tahu mereka akan mendapat petunjuk. Detektif Hyunju lalu tiba di rumah Dokyung, dan saat ingin masuk, ia menemukan engsel kunci pintu yang rusak. Si rekan juga mulai mengajak Dokyung bicara dengan menanyakan tulisan apa yang saat ini sedang Dokyung kerjakan. Dokyung pun mengakui bahwa sekarang ia kesulitan menulis, tapi untungnya ia dibantu si kakak. Si kakak selalu menyiapkan mie instan, tisu, dan obat untuknya, hingga detektif Hyunju kini menemukan pintu ruangan di balik tumpukan mie instan dan tisu. Detektif Hyunju pun mulai masuk ruangan itu, dan Dokyung cerita bahwa si kakak menyuruhnya menulis di ruangan itu. Si kakak selalu menutup pintunya agar Dokyung bisa berkonsentrasi, dan ia tidak bisa keluar karena si kakak selalu menjaga pintunya. Detektif Hyunju yang melihat ruangan itu sangat tidak menyangka dan langsung lemas, karena ruangan itu ternyata menjadi tempat Dokyung dikurung. Setiap hari Dokyung selalu memohon agar dikeluarkan, tapi si kakak tidak pernah membukakan pintu. Detektif Hyunju sedih, dan ia bisa merasakan penderitaan yang dialami Dokyung. Setelah itu, rekan kerjanya detektif Hyunju akhirnya mencetak selebaran pencarian kakaknya Dokyung. Si rekan yang sudah memeriksa riwayat transaksi pun memberitahu bahwa dalam 5 tahun terakhir, si kakak sering menarik uang dari rekeningnya Dokyung. Total uang yang si kakak tarik telah mencapai 1 miliar won, dan penarikan itu sering dilakukan di ATM dekat apartemen si kakak. Dokyung tidak pernah mengetahui itu karena si kakak memang sengaja mengurung Dokyung agar bisa menghabiskan uang di rekening Dokyung. Setelah mendengar itu, Dokyung izin pulang, tapi detektif Hyunju mencegah karena ia mengkhawatirkan Dokyung yang tinggal sendirian. Dokyung pun meyakinkan si kakak pasti akan kembali karena biasanya pelaku selalu kembali ke TKP. Detektif Hyunju jadi akan mengantar Dokyung, tapi Dokyung memilih pulang sendiri. Si rekan pun langsung minta tanda tangan Dokyung karena si rekan rupanya punya banyak buku yang ditulis Dokyung. Dokyung yang bersedia memberi tanda tangan lalu memilih salah satu buku, dan saat si rekan menanyakan alasan Dokyung memilih buku itu, Dokyung mengaku buku tersebut adalah buku favoritnya. Dokyung pun berpamitan dan kemudian pergi. Setelah itu, detektif Hyunju yang ingin pergi penasaran dengan buku yang tadi ditandatangani Dokyung. Buku tersebut berjudul Wanita di Mobil Putih, dan si rekan menyarankan detektif Hyunju membacanya karena tokoh protagonis di buku itu memilih mengakhiri hidupnya di akhir cerita. Detektif Hyunju pun akhirnya meminjam buku itu dan minta kunci mobil patroli ke si rekan, tapi ternyata kuncinya sudah hilang. Saat mengecek keluar, mobilnya juga sudah tidak ada, hingga detektif Hyunju jadi kembali bertanya bagaimana cara tokoh protagonis di buku tadi mengakhiri hidupnya. Si rekan pun memberitahu bahwa tokoh protagonis mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dengan mobil, hingga detektif Hyunju yang mendengar itu jadi bergegas pergi. Dokyung rupanya kini membawa mobil patroli, karena tadi saat menandatangani buku, Dokyung diam-diam mengambil kunci mobil. Detektif Hyunju pun mencari Dokyung, sampai akhirnya ia bertemu Dokyung yang kini berniat mengakhiri hidupnya di gunung. Detektif Hyunju jadi mencoba mengajak Dokyung bicara,
Tapi Do-kyung harus menemui kakaknya karena di bawah ada si kakak yang terus memanggilnya. Detektif Hyunju pun minta Do-kyung untuk tidak mendengarkan si kakak karena si kakak adalah orang jahat yang telah membuat hidup Do-kyung menderita. Tapi Do-kyung merasa yang salah adalah dirinya karena selama ini ialah yang selalu menyusahkan si kakak. Do-kyung yang merasa tidak berguna tetap ingin mengakhiri hidup membuat detektif Hyunju langsung mengungkit tentang seorang kakek yang sebelumnya mabuk di penginapan. Detektif Hyunju memberitahu bahwa kakek itu adalah ayahnya dan dulu setiap mabuk, si ayah selalu berbuat kasar dan sering menenggelamkan kepala detektif Hyunju ke air. Si ayah sering menyebut detektif Hyunju tidak berguna dan alasan si ayah mengatakan itu agar detektif Hyunju termotivasi. Tapi bagi detektif Hyunju perkataan itu hanya perkataan yang merendahkan, jadi detektif Hyunju tidak pernah mau mendengarkannya. Kakaknya Do-kyung sama jahatnya seperti ayahnya detektif Hyunju, jadi detektif Hyunju minta Do-kyung untuk tidak perlu mendengar perkataan si kakak. Detektif Hyunju sangat memahami penderitaan Do-kyung karena dulu ia juga pernah mengalaminya. Detektif Hyunju pernah hampir mengakhiri hidup seperti Do-kyung, tapi ia bisa bangkit karena orang sepertinya berhak hidup dan merasakan kebahagiaan. Do-kyung juga harus tetap hidup dan berhak bahagia, hingga Do-kyung yang mendengar itu akhirnya memeluk detektif Hyunju. Detektif Hyunju pun meyakinkan kini semuanya akan baik-baik saja. Tapi saat melihat ke arah bawah, detektif Hyunju menemukan pelang jalan yang patah yang menjadi petunjuk penemuan mobil putih. Kakaknya Do-kyung yang selama ini dicari juga akhirnya ditemukan, tapi sudah dalam keadaan meninggal di dekat mobil putih. Detektif Hyunju pun akhirnya menulis laporan bahwa di jasadnya Choi dan kakaknya Do-kyung terdapat darah satu sama lain. Selama penyelidikan, detektif Hyunju menemukan buku catatan yang berisi angka-angka dan angka tersebut diidentifikasi sebagai garis bujur lintang. Para petugas pun menjadikan itu sebagai petunjuk hingga setelah menyisir lokasi koordinat, mereka akhirnya menemukan mobil dan jasad gadis yang dulu diculik Choi. Gadis ini dulunya adalah pacarnya Choi dan alasan Choi menculiknya karena Choi tidak terima diputusin oleh si gadis. Akibat penculikan itu Choi harus mendekam 3 tahun di penjara hingga saat bebas Choi yang dendam akhirnya diduga membunuh si gadis dan mengubur jasadnya di gunung. Setelah itu Choi juga menculik Enso karena Enso ini rupanya kakaknya si gadis. Menurut berita, Enso ini masih meragukan kematian adiknya, jadi Choi yang kesal mendengar itu akhirnya menculik dan ingin membunuh Enso juga agar Enso bisa melihat adiknya sendiri di akhirat. Tapi rencana itu gagal karena Choi dibunuh duluan oleh komplotannya, yaitu kakaknya Do-kyung. Kakaknya Do-kyung pun langsung kabur, namun si kakak mengalami kecelakaan dan akhirnya tewas. Itulah kronologi kejadian yang diyakini detektif Hyunju. Dan sekarang, Enso yang diperbolehkan pulang langsung ditemui detektif Hyunju. Enso lalu cerita bahwa sejak SMP, ia dan adiknya sudah tidak tinggal serumah karena orang tuanya bercerai. Enso harus tinggal dengan ibu, sementara adiknya harus ikut si ayah. Meski jarang bertemu, Enso sangat menyayangi adiknya dan ia sangat terpukul saat si adik dinyatakan menghilang. Detektif Hyunju pun minta Enso untuk tidak menyalahkan diri sendiri karena orang yang harusnya disalahkan adalah Choi. Enso menyesal tidak bisa apa-apa saat diculik dan andai saja dari awal ia tahu Choi telah membunuh si adik, ia pasti akan melakukan sesuatu kepada Choi. Sekarang Choi sudah mati dan detektif Hyunju berharap kematian Choi bisa mengobati luka di hati Enso. Setelah itu, detektif Hyunju yang akan dipindah tugaskan akhirnya berpamitan ke ayahnya. Detektif Hyunju memastikan tidak akan menemui si ayah lagi, membuat si ayah kesal dan merasa detektif Hyunju tidak tahu terima kasih kepada orang yang selama ini membesarkannya. Tapi detektif Hyunju merasa tidak pernah dirawat oleh si ayah karena dari dulu si ayah selalu kasar dan menganggapnya tidak berguna. Jadi sekarang detektif Hyunju akan balas dendam dengan cara berhenti merawat si ayah. Si ayah yang mendengar itu jelas makin kesal, tapi detektif Hyunju yang sudah tidak peduli memilih pergi. Di sisi lain, Do-kyung yang kini sedang mengadakan pemakaman untuk kakaknya didatangi Enso. Enso langsung mengajak Do-kyung bicara karena ternyata mereka masih punya urusan yang belum diselesaikan. Nah, jadi sebelumnya Enso ini
ternyata tidak diculik oleh Choi karena sebenarnya Enso lah yang menculik Choi. Alasan Enso menculik Choi karena Choi telah menculik adiknya. Jadi setelah itu Enso langsung mengajar Choi dan minta diberitahu di mana Choi mengubur adiknya. Enso bahkan mengancam akan mencabut semua gigi Choi. Jadi Choi yang ketakutan akhirnya memberitahu semuanya. Enso pun langsung pergi ke gunung menggunakan mobil Choi. Tapi di perjalanan Enso mengalami kecelakaan karena ban mobilnya tertancap paku. Enso yang melihat rumah Do-kyung jadi mendekat, dan karena pintunya dikunci dari luar, Enso jadi membukanya. Enso lalu masuk, tapi karena kepalanya sangat pusing, Enso akhirnya pingsan. Saat tersadar, sudah ada Do-kyung yang mengobatinya, dan Do-kyung langsung bertanya mengapa Enso datang ke rumahnya. Enso akhirnya memberitahu bahwa ia mengalami kecelakaan, dan alasannya datang ke rumah Do-kyung karena ingin meminjam peralatan perbaikan ban. Do-kyung pun bersedia meminjamkan, asalkan Enso juga mau memberinya tumpangan. Tapi Enso tidak bisa memberi tumpangan karena ia harus buru-buru pergi. Enso mengaku sedang dalam perjalanan bisnis, tapi Do-kyung bingung perjalanan bisnis apa sampai Enso harus menyekap seorang pria di bagasi. Enso yang sadar sudah ketahuan akhirnya jadi ingin menyerang Do-kyung, tapi Do-kyung bisa mencegah dan minta Enso tidak gegabah. Saat ini Enso sedang terluka, dan jika pria yang Enso sekap mengetahui keadaan Enso sekarang, Enso pasti akan celaka. Makanya Do-kyung minta diberi tumpangan, karena jika terjadi sesuatu, Do-kyung bisa membantu Enso. Do-kyung tidak peduli dengan rencana Enso dan tidak ingin ikut campur, karena ia hanya butuh tumpangan. Enso akhirnya setuju. Hingga setelah itu Do-kyung langsung membantu mencabut paku yang menancap di ban mobil Enso dan memperbaiki bannya. Malam harinya Do-kyung minta Enso makan dulu sebelum pergi, tapi Enso bingung mengapa Do-kyung tidak penasaran dengan apa yang Enso lakukan. Do-kyung beralasan hanya tidak mau bertanya, karena jika banyak tanya, ia juga akan ditanya balik. Enso jadi merasa ada rahasia yang sedang Do-kyung sembunyikan, dan ia yakin pasti ada orang lain yang tinggal di rumah itu, karena sendok di rumah itu ada 2. Do-kyung pun bilang bahwa kakaknya sering datang ke rumah itu, hingga Enso langsung bisa menduga bahwa Do-kyung sepertinya dikurung oleh kakaknya di rumah itu. Enso yakin akan hal itu, karena tadi saat masuk, ia melihat pintunya dikunci dari luar. Enso bingung mengapa si kakak tega melakukan itu pada Do-kyung, dan Do-kyung memberitahu bahwa si kakak ingin menguras semua uang miliknya. Selain mengurung Do-kyung seperti orang gila, si kakak juga sering memberi obat-obatan ke Do-kyung. Bahkan si kakak juga pernah berniat membunuh Do-kyung. Tapi Enso tidak percaya begitu saja, karena bisa saja Do-kyung memang tidak waras. Do-kyung pun senang dianggap seperti itu, karena berarti rencananya berpura-pura menjadi orang tidak waras telah berhasil. Do-kyung memang sengaja pura-pura gila untuk menipu si kakak, karena jika si kakak tertipu dan lengah, Do-kyung jadi punya kesempatan lebih besar untuk kabur. Enso yang mendengar itu akhirnya percaya bahwa kakaknya Do-kyung gila, dan alasan ia percaya karena ia juga hampir sama gilanya seperti kakaknya Do-kyung. Si kakak rela membunuh Do-kyung hanya demi uang, sedangkan Enso juga ingin membunuh pria hanya demi adiknya. Do-kyung jadi berterima kasih ke Enso karena sudah mau percaya, hingga setelah itu si kakak pun datang. Si kakak sempat bingung melihat mobil lain di rumah Do-kyung, hingga Enso keluar dan memberitahu bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan saat sedang mencari jalan. Untungnya ada Do-kyung yang membantunya, tapi si kakak yang tidak mau mendengar apa-apa minta Enso untuk pergi. Tapi Enso minta izin menginap 1 hari karena mobilnya belum diperbaiki. Si kakak akhirnya terpaksa membiarkan Enso menginap. Sampai ketika waktu semakin larut, si kakak pun tertidur. Enso dan Do-kyung akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Namun saat ingin mengunci si kakak dari luar, si kakak langsung mendobrak pintunya. Si kakak pun langsung menghajar Do-kyung, dan Enso yang mencoba membantu Do-kyung juga langsung diinjak tangannya. Do-kyung akhirnya jadi mengeluarkan Choi dari bagasi mobil, hingga Choi yang penglihatannya buram langsung menyerang si kakak. Si kakak pun menyerang balik, dan di tengah perkelahian itu, Do-kyung jadi punya kesempatan membawa Enso. Enso sebenarnya tidak mau pergi karena ia masih punya urusan dengan Choi, tapi si kakak mengambil batu dan langsung membunuh Choi.
Dokyung yang panik langsung menghidupkan mobil, tapi Enso yang tidak terima Choi dibunuh akhirnya jadi memundurkan mobil dan menabrak si kakak. Enso lalu turun dan memaksa Choi memberitahu keberadaan adiknya, tapi karena Choi sudah tewas, Enso pun mendekat ke si kakak. Enso minta si kakak mengatakan sesuatu tentang adiknya karena ia yakin ada sesuatu yang sempat Choi sampaikan kepada si kakak. Enso memohon agar diberitahu, tapi si kakak yang sudah sekarat malah mengeluarkan pisau dan menikam Enso. Si kakak kemudian tewas dan Dokyung yang melihat itu sedih sekaligus merasa lega. Si kakak memang pantas mati karena jika si kakak tidak mati, si kakak pasti akan membunuh Dokyung. Dokyung lalu mengajak Enso pergi ke rumah sakit, tapi Enso menolak karena hidup sudah tidak lagi berarti baginya. Enso sudah berusaha menculik Choi agar Choi memberitahu keberadaan adiknya, tapi karena Choi sudah tewas, Enso jadi tidak punya harapan lagi untuk menemukan adiknya. Dokyung pun meyakinkan bahwa Enso masih punya harapan untuk menemukan adiknya karena Dokyung ternyata mengetahui lokasi adiknya Enso dikubur. Enso jadi minta penjelasan bagaimana Dokyung bisa tahu, tapi Dokyung baru akan memberitahu setelah Enso menuruti perintahnya. Dokyung pun mengajak Enso membuang jasad Choi, hingga setelah itu Dokyung juga menerjunkan jasad si kakak bersama mobil putihnya. Dokyung lalu menghantamkan pintu bagasi ke tangan Enso dan minta Enso menyampaikan kronologi ke polisi bahwa Enso diculik oleh Choi dan Choi bekerja sama dengan kakaknya Dokyung. Kronologi itu akhirnya Enso sampaikan ke detektif Hyunju seperti tadi di awal film, hingga ke masa sekarang Enso menagih janji ke Dokyung karena Dokyung berjanji akan memberitahu semuanya setelah Enso menuruti perintah. Enso minta penjelasan bagaimana Dokyung bisa tahu lokasi adiknya dikubur, hingga Dokyung akhirnya cerita bahwa setahun yang lalu ia melihat mobil datang ke dekat rumahnya. Dokyung pun langsung memecahkan kaca pintu dan keluar untuk minta tolong, tapi pria di mobil itu ternyata datang hanya untuk mengubur jasad seorang gadis. Pria itu memiliki tato dan Dokyung baru tahu pria itu adalah Choi tepat pada saat Dokyung mengeluarkan Choi dari bagasi. Andai Dokyung tahu dari awal, ia pasti akan langsung memberitahu Enso tepat pada saat Enso baru datang ke rumahnya. Tapi kenyataannya Dokyung baru mengetahui semuanya belakangan. Enso pun percaya pada Dokyung, membuat Dokyung jadi berterima kasih karena Enso telah menyelamatkannya. Tapi Enso minta Dokyung sebaiknya berterima kasih pada paku yang menancap di ban mobilnya, karena gara-gara paku itulah ia jadi datang ke rumah Dokyung. Enso pun pergi, dan di sisi lain, detektif Hyunju yang berada di terminal bus kini membaca buku berjudul Wanita di Mobil Putih yang ditulis Dokyung. Waktu keberangkatan bus lalu diumumkan, hingga detektif Hyunju yang buru-buru tak sengaja menyinggol orang. Detektif Hyunju pun memungut bukunya, tapi ia terdiam karena baru sadar bahwa di belakang buku Dokyung ternyata ada gambar mobil putih yang dipenuhi salju. Gambar mobil itu langsung mengingatkan detektif Hyunju akan mobil putih milik kakaknya Dokyung yang ditemukan di gunung. Hingga setelah dipikir-pikir, detektif Hyunju akhirnya sadar bahwa tokoh protagonis yang dimaksud dalam cerita buku itu sepertinya kakaknya Dokyung. Dokyung kan sebelumnya menerjunkan jasad kakaknya bersama mobil putih karena Dokyung memang sengaja membuat kematian si kakak agar persis seperti di cerita buku yang berjudul Wanita di Mobil Putih. Dokyung juga sebelumnya sempat membawa mobil patroli ke gunung, tapi tujuan Dokyung ke sana sebenarnya bukan untuk mengakhiri hidup, melainkan untuk memancing detektif Hyunju. Sebelum detektif Hyunju datang, Dokyung langsung membuang buku catatan yang berisi lokasi koordinat tempat jasad si kakak dan jasad adiknya Enso. Hingga saat detektif Hyunju tiba dan menenangkan Dokyung, ia pun langsung menemukan buku catatan itu. Dengan petunjuk di buku catatan itu, detektif Hyunju akhirnya bisa menemukan jasad kakaknya Dokyung serta adiknya Enso, dan semua itu memang sudah direncanakan oleh Dokyung. Detektif Hyunju pun langsung ingin menghubungi rekannya agar menangkap Dokyung, tapi ia ingat akan penderitaan yang selama ini dialami Dokyung. Detektif Hyunju sebelumnya sudah memastikan bahwa Dokyung berhak bahagia, jadi akhirnya sekarang ia mengurungkan niatnya menangkap Dokyung. Dokyung juga kini akan pergi, tapi ia terdiam sejenak menatap paku yang dulu menancap di ban mobil Enso.
Nah, jadi sebenarnya setahun yang lalu, tepat setelah Choi mengubur jasad adiknya Enso, Do Kyung ini ternyata sengaja menanam paku di jalan. Do Kyung yakin Choi pasti akan kembali karena ia percaya bahwa setiap pelaku kejahatan pasti akan kembali ke TKP. Setelah sekian lama menunggu, Enso ternyata benar datang ke gunung membawa Choi, hingga paku yang Do Kyung tanam akhirnya menancap di ban mobil yang dibawa Enso. Gara-gara paku itu, Enso akhirnya bertemu Do Kyung, dan karena paku itu jugalah yang menjadi titik awal Enso bisa menyelamatkan Do Kyung. Sekarang Do Kyung akhirnya membuang paku itu dan kemudian pergi. Do Kyung pun bisa bernafas lega karena akhirnya ia bisa terbebas dari penjara yang dibuat kakaknya. Penderitaan yang selama ini Do Kyung alami telah berakhir, jadi kini Do Kyung akhirnya mulai bisa tersenyum. Jadi itulah seluruh alur film The Woman in the White Car 2022. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.